dia. Ya, kenapa dia selingkuh, kenapa dia melakukan itu sama supirnya. Dan kasih tahu sama istri saya. Jadi Pak Wisnu ini ngasih pesan supaya itu disampaikan sama istrinya. Kasih tahu sama istri saya, karena dia selingkuh maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Istri saya sudah saya kembalikan ke rumah orang tuanya. Ya, di mana Pak? Di mana rumahnya? Di daerah Bogor, Citayam. Silakan Anda sendiri yang cari tahu alamatnya sana. Pak, Bogor Citayam itu luas, Pak. Bapak ini niat bantuin kita atau niat mainin kita, Pak? Saya kan cuma pengen tahu gitu kebenarannya seperti apa. Itu sudah saya katakan, saya jelaskan alamatnya ada di Citayam, daerah Bogor. Citayamnya mana? Citayam itu luas, Pak. Perumahan apa, Pak? Citayam, Kampung Panjang, RT 4 RW 6. Kalau kalian sudah ketemu dengan istri saya, si Jena, saya titip pesan, Pak. Tolong katakan pada dia, jangan harap dia dapat menuntut harta gonok gini dari saya. Silakan. Kalian pergi ke sana, ke rumah orang tuanya. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan dia. Kita dapat alamat rumahnya Ibu Jena dan kita menuju ke sana. Langsung sana aja, yuk. Langsung berangkat, yuk. Setelah kita cari alamatnya, kita sesuaikan RT RW-nya, akhirnya kita mendapatkan alamat rumahnya Ibu Jena di sini. Ini sekarang kita udah sampai rumahnya Ibu Jena. Jena. Ibu Jena namanya. Oh iya, kita udah sampai rumahnya Ibu Jena. Ya, Ibu Jena ini yang terakhir katanya dituduh ada hubungan sama Pak Somad ya. Iya, istrinya Pak Wisnu. Makanya kita akan coba klarifikasi ulang apakah benar atau tidak. Ya mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa ya, supaya bisa jelas ini masalahnya. Iya. Yuk, langsung turun, telepon sama. Yuk, turun aja. Kita ketok pintunya, kita panggil-panggil, nggak lama kemudian keluarlah Ibu Jena. Dia bingung ada apa ini, kita jelasin. Bahwa kita datang ke sini mau tanya tentang Bang Somad atau Pak Somad. Ibu Jena bukan Ibu? Ibu Jena ya? Betul. Oh, Oh, iya. dengan Ibu sendiri. Kebetulan Ibu, bisa ngobrol sebentar Ibu? Ganggu Iya. Ibu ya. Ya. Gini Ibu tenang aja dulu. Ya walaupun agak-agak enak, terpaksa kita harus bertanya. Ibu benar ada hubungan pribadi atau khusus dengan Pak Somad. Dan di situ Ibu Jena bilang dengan mata berkaca-kaca, ya, dengan hati yang pahit di situ dia bilang sambil menangis bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa sama Somad. Ini sebenarnya kita itu mau nolong seorang ibu, ya, seorang ibu-ibu namanya adalah Ibu Yeti namanya. Nah mungkin ibu nggak kenal sama dia. Nah Ibu Yeti ini datang ke Pak Wisnu dan Pak Wisnu bilang bahwa suaminya tuh selingkuh sama ibu. Mohon maaf ini Bu, mohon maaf Kalian Pak Somad. percaya sama Mas Wisnu? Apa yang dia omongkan itu semuanya fitnah. Saya difitnah sama Mas Wisnu. Maksudnya Pak Somad ini, Pak Somad Mas itu. Somad itu orang baik. Dia cuma cemburu aja sama si Somad itu. Serius Ibu, katanya dia sempat lihat langsung kalau Ibu dengan Pak Somad itu jalan berduaan Ibu. Kayak gitu, makanya kita kesini tuh buat nanyain lagi sama Ibu. Ternyata Ibu Jena nggak ada hubungan khusus sama Somad, dia berani sumpah. Itu fitnah Mas. Sumpah Mas, saya nggak pernah melakukan itu. Mas Wisnu aja yang selalu menuduh saya. Biar aku yang mengerti, terlatih. Jadi Pak Wisnu itu cerita semua tentang keburukan ibu. Katanya ibu selingkuh, katanya ibu jalan sama Pak Somad. Ya, ibu sering sengaja pergi berdua, tujuannya untuk apa? Untuk pacaran katanya. Makanya kita mau klarifikasi. Kenapa Ibu balik-balikan? Malah Mas Wisnu sendiri yang selingkuh. Ternyata Ibu
Jenah ini difitnah sama suaminya sendiri. Astagfirullahaladzim. Iya mas, saya difitnah sama suami saya. Yang selingkuh itu bukan saya, tapi suami saya. Jadi itu benar ibu semuanya? Ya saya sumpah demi Allah mas, saya tidak pernah selingkuh sama Mas Somad. Kuat itu tahu kandungnya Mas Wisnu itu. Hah? Tahu semuanya? Iya. Jadi maksudnya Somad Apa yang yang ngeliat maksudnya? apa gimana ibu maksudnya? Enggak, dia tahu rahasianya. Iya, dia ngeliat langsung apa Mas gimana? Somad pernah cerita sama saya Heeh. kalau dia itu berselingkuh dengan perempuan lain di luar sana. Jadi gini ibu, kita ini kan bantuin seorang ibu yang lagi hamil tadinya ibu. Nah karena mendengar berita ini, ya itu ibu itu langsung shock, dia langsung guguran ibu. Istrinya Mas Somad keguguran. Iya ibu. Iya ibu. Gara-gara dapat berita dari Pak Wisnu itu yang katanya ibu mengada-ngada dan fitnah itu. Saya nggak tahu keberadaan Mas Somad sekarang. Kalau saya tahu di mana keberadaan Mas Somad, pasti kasih tahu Mbak. Mas, Nah akhirnya kita dapat berita yang cukup akurat ini ya, yang untuk bisa kita sampaikan kepada klien kita. Berarti nanti kita harus klarifikasi sama Iya, istrinya, kita harus ya, supaya klarifikasi. masalah ini nggak tambah merembet dan menjadi fitnah nantinya. Ya udah ibu, ini ibu kan sudah cerita semuanya. Jadi apa yang dikatakan sama suami ibu nggak benar ternyata ibu ya. bohong semuanya. Iya, tapi ada untungnya kita datang ke sini, kita nggak percaya sepihak aja Ya, ibu. apa nanti kita coba cari Pak Somad ini ya ke semua tempat yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan ada petunjuk dan kita bisa melakukan pencarian langsung. Ya, ibu. Ya. Kalau gitu makasih banyak ibu Makasih, atas Ibu, waktunya ya. Maaf ibu mengganggu malam-malam ya ibu ya. Mudah-mudahan lebih sabar lagi Bu ya. Sabar, Maaf Ibu, ya. semuanya, ya. Makasih Ya. ibu, assalamualaikum. Yaudah ini kita udah tahu kebenarannya ternyata Iya. semuanya ini fitnah ya. Kita Yaudah. mesti kasih tahu nih sama Yati. Iya, kita kasih tahu sama Yeti, kita harus klarifikasi ulang di sini ya. ya. Soalnya dia pasti udah mikir aneh-aneh tentang suaminya ini. Kasian banget ya. Yaudah yuk. Nah setelah klien kita, Ibu Yeti ini udah mendingan ya, udah sehat lagi ya, udah pulih lagi. Akhirnya kita janjian sama dia untuk ketemu. Kita janjian di rumahnya dan pas kita janjian ke rumahnya, Ya ampun mbak. Saya kehilangan anak. kita nggak di dalam aja Mbak, daripada nunggu depan begini. Anak saya meninggal, Mbak. Tunggu di depan rumah dalam keadaan nangis dia, matanya berkaca-kaca. Kita tanya kenapa ibu? Dia bilang ya, dia kangen sama anaknya. Dia masih belum bisa melupakan kematian anaknya. Mungkin Tuhan terlalu sayang sama dia. Anak saya diambil lagi. Apa ya? Saya rasa cincin ini gak ada gunanya buat saya. Mama, Bapak jangan. Mbak, Mbak, tunggu dulu, Mbak. Mbak, Mbak. Mbak, 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 harus tahu sesuatu dulu, Mbak. Sebentar. Mbak, sebentar dulu, Mbak. Saya udah gak peduli lagi, Mbak, ini kita mau kasih Kita tahu, kasih Mbak, tahu sebentar, informasi, Mbak. harus tahu dulu, Mbak. Coba tenang dulu, Mbak. Coba Mbak, tenang. coba Nanti tenang kita dulu. temenin nanti. Kita temenin ke sana. Mbak kita kasih tahu ya, Mbak. Kita sudah cross check semuanya, ya. Bahkan kita udah tanya langsung, Mbak. Ternyata suaminya Mbak itu nggak selingkuh sama Jena, Mbak. Kita jelasin di situ sama Ibu Yeti bahwa kita selama ini mencari keberadaannya Pak Somad. Jadi kita udah ketemu sama informasi yang jelas yaitu Ibu Jenah. Bahwa ternyata Pak Somad ini tidak ada hubungan dengan Ibu Jenah. Itu bohong semuanya, itu fitnah. Itu cuma nakal-nakalan Pak Wisnu aja Mbak semuanya. Supaya mau fitnah Jenah. Sama suaminya Mbak. Iya. Supaya Pak Wisnu itu dapat harta kekayaan gede gini Mbak. Allah. Kita udah sampai langsung datang ke rumahnya Jena mbak, dan itu katanya. Kita udah ngomong langsung sama Jenahnya Mbak. Iya. Dan dia sumpah katanya nggak melakukan itu.
Tapi ternyata Ibu Yetinya udah nggak peduli. Dia bilang dia nggak peduli sama sekali. Aku udah capek, aku udah gak mau ngurusin itu lagi. Terserah Bang Somad aja. Aku cuma mau nyusul anakku. Aku udah gak peduli lagi, aku capek. Dia lari sekenceng-kencengnya, dia pengen ketemu sama anaknya. Dia kangen sama anaknya, dia pengen ke kuburan katanya. Mbak! Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak! Kita bisa temenin Mbak. Mbak. Mbak! Pas menuju ke kuburan, tiba-tiba ada seorang laki-laki di situ lari sekenceng-kencengnya, dan kemudian memeluk Ibu Yeti dari belakang. Kenapa anak saya bisa meninggal? Dia datang, dia menuju ke tempat kita semuanya, pengen ketemu sama istrinya di situ. Kaget Ibu Yeti di situ. Dia nggak percaya ternyata itu adalah suaminya. Biar aku yang mengerti. Kamu ninggalin aku, kamu ninggalin anak kita. Kamu pergi gak ada kabar, jahat kamu. Maafkan saya, Yet. Saya pergi untuk mencari duit, mengumpulkan duit untuk menafkahi anak-anak. Bohong kamu, bohong kamu. Aku capek nyariin kamu. Maafkan saya. Kamu ada kabar, dan aku dapat kabar kamu selingkuh sama manajer kamu. Tega banget kamu nyakitin aku. Bohong, semua fitnah, Yet. Fitnah. Jangan dengerin apa kata orang lain. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Maafin saya, Yet. Sekarang anak kita udah gak ada. Di mana anak kita, Yet? Kita kehilangan dia. Anak kita udah diambil Tuhan. Apa? Udah gak ada. Udah nggak ada. Kenapa anak kita bisa nggak ada, Yet? Di mana anakku? Ya mungkin maksudnya Bang Somad itu baik. Iya. Dia ingin menafkahi keluarga, dia ingin mencari pendapatan buat istri dan keluarganya dan anak-anaknya. Tapi mungkin caranya yang salah. Caranya salah, itu dia kan dia nggak komunikasiin Iya. sama istrinya. Jadi komunikasi itu penting ya. Penting. Jangan sampai salah paham. Ini lagi-lagi gara-gara komunikasi ya. Iya, kita harus saling komunikasi ya sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama kawan-kawan kita. Supaya tidak salah paham di sini. Ya. Ya, karena di situ sebenarnya tempat kita ngadu, tempat kita cerita. Ya sudah, ini alhamdulillah akhirnya Mbak Yeti bisa ketemu sama suaminya. Ya, dan mudah-mudahan mereka bisa membina rumah tangga yang baru lagi ya, yang sakinah mawaddah warahmah. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku.
atas satu janjimu terbukti. Mungkin tuh